Tapi ya juga ya, kan sekarang kedaulatan di tangan Indonesia, sedangkan dulu di tangan Belanda. Kok bisa ya kayak gitu? Oh iya ya, kok bisa kayak gitu? Aku juga penasaran nih. Oh, kalau gitu ada ceritanya. Jadi gini, kalau kita tarik ke belakang, semua ini berawal setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Saat itu, rakyat Indonesia mengira bahwa perjuangan mereka sudah selesai. Tapi ternyata, Belanda masih saja ingin kembali menguasai Indonesia seperti sebelum perang. Karena itu, hubungan Indonesia dan Belanda menjadi tegang. Berbagai pertempuran terjadi di banyak daerah dan Belanda bahkan melancarkan dua agresi militer mereka pada tahun 1947 dan 1948. Tindakan ini mendapat banyak kecaman dari dunia internasional karena dianggap mengganggu perdamaian. Melihat konflik yang terus berlangsung, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ikut turun tangan untuk membantu mencari jalan keluar. Akhirnya, Indonesia dan Belanda sepakat bahwa masalah ini lebih baik diselesaikan melalui perundingan atau jalur diplomasi. Setelah berbagai usaha dilakukan, Indonesia dan Belanda bertemu dalam konferensi meja bundar atau KMB yang berlangsung di Den Haag, Belanda pada tahun 1949. Dalam konferensi ini, kedua pihak membahas masa depan Indonesia dan cara mengakhiri konflik yang sudah berlangsung cukup lama. Perundingan berjalan cukup panjang karena banyak hal yang harus disepakati. Namun, pada akhirnya, Belanda menyetujui untuk menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Kesepakatan ini menjadi langkah besar bagi perjuangan bangsa Indonesia. Penyerahan kedaulatan kemudian dilaksanakan secara resmi pada 27 Desember 1949. Upacara dilakukan di dua tempat, yaitu di Amsterdam, Belanda, dan di Jakarta, Indonesia. Momen ini menandai berakhirnya kekuasaan Belanda atas Indonesia. Dari hasil konferensi meja bundar, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara resmi. Ini menjadi pencapaian besar karena kemerdekaan Indonesia kini diakui oleh negara yang sebelumnya menjajah Indonesia. Pada saat itu, Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Selain itu, dibentuk juga Uni Indonesia Belanda sebagai bentuk kerjasama antara dua negara setelah penyerahan kedaulatan. Meski begitu, masih ada satu masalah yang belum selesai, yaitu status Irian Barat. Oleh karena itu, persoalan tersebut ditunda dan akan dibahas kembali pada kesempatan berikut. Penyerahan kedaulatan membawa dampak yang sangat penting bagi Indonesia. Dampak paling besarnya adalah Indonesia akhirnya diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat oleh Belanda serta dunia internasional. Dengan berakhirnya konflik besar antara Indonesia dan Belanda, pemerintah bisa lebih fokus membangun negara yang baru merdeka. Ini menjadi awal bagi Indonesia untuk berkembang dan menata masa depannya sendiri. Namun, tidak ada dampak yang bersifat positif. Indonesia juga harus menanggung sebagian utang peninggalan Hindia Belanda. Selain itu, bentuk negara RIS menimbulkan berbagai perdebatan dan tantangan politik karena banyak rakyat yang lebih menginginkan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Jadi, penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949 membuktikan bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya dilakukan lewat pertempuran, tetapi juga melalui diplomasi yang cerdas dan penuh kesabaran. Berkat usaha para pejuang dan tokoh bangsa, Indonesia akhirnya mendapatkan pengakuan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dari peristiwa ini, kita bisa belajar bahwa kerjasama, kegigihan, dan semangat pantang menyerah sangat penting dalam mencapai tujuan. Sebagai generasi muda, tugas kita sekarang adalah menghargai perjuangan mereka dengan menjaga persatuan, mencintai tanah air, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Nah, gitu guys ceritanya. Puji Tuhan sih itu terjadi bertahun-tahun lalu. Iya sih, nggak bisa bayangin deh kalau bisa terjadi sekarang. Serem sih. Tapi puji Tuhan juga ya, kita bisa belajar hal kayak gini, kita jadi bisa lebih menghargai negara kita deh, ya kan? Iya. Iya.